Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas topik seputar baru bekerja, belajarlah mengatur keuangan Anda. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Lugowo Kusumonegoro, Presiden Director dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Lugowo. Selamat pagi Pak Chandra. Pak Lugowo, ini saya ingin menyoroti bagi anak muda usia 20-an ini Pak. Biasanya ini baru bekerja dan biasanya juga ada masa-masa euforia ini. Sepertinya seluruh gaji dihabiskan untuk gaya hidup. Pandangan Bapak bagaimana? Kalau mau traktir pacar, traktir teman, traktir orang tua, saya pikir wajar-wajar aja gitu ya, mensyukuri bahwa dia sudah mendapatkan rezeki pertamanya. Kenapa tidak berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain? Yang penting euforianya jangan kepanjangan, itu aja sih Mbak. Oke, tapi sebetulnya mereka kan sudah harusnya sejak dini untuk mengatur keuangan mereka. Nah, rata-rata ini anak muda sekarang tidak langsung bekerja di sebuah perusahaan, mendapat gaji tetap, tapi juga ada yang berwira swasta, bahkan freelance, Pak. Ya. Pengaturannya pasti berbeda ya harusnya ya? Beda sekali. Jadi memang kalau lulus sekolah ada yang kemudian bisa bekerja di suatu organisasi yang mendapatkan penghasilan secara reguler, ada juga yang kemudian freelance atau dia bekerja dengan job-job saja gitu ya, tidak reguler lah pendapatannya. Nah ini tentunya pengeluarannya beda. Kalau yang mendapat penghasilan reguler, maka dia akan lebih mudah mengatur pengeluarannya. Sedangkan kalau yang penghasilannya tidak reguler, itu akan lebih menantang dan dituntut yang bersangkutan harus lebih berdisiplin dalam mengatur pengeluarannya. Karena dia harus mempersiapkan juga tabungan di masa dia tidak punya penghasilan. Jadi lebih menantang. Oke, ini tantangannya pasti berbeda dari masing-masing ini Pak. Kiranya pos pengeluaran yang harus direncanakan dari awal apa selain tabungan tadi? Berapa persen kiranya? Oke, kalau aturannya untuk jangka panjang ya, apakah itu buat menikah, kemudian buat pensiun, buat pendidikan anak, itu aturannya kalau secara umum adalah 10% dari penghasilan. Tapi kalau kita penghasilannya tidak rutin, tidak reguler, maka ini harus lebih dari 10% karena kita juga harus mempersiapkan tabungan di saat kita sedang tidak punya penghasilan. Ya. Perlu diingat juga bahwa kalau kita bekerja di satu kantor gitu ya, itu biasanya urusan jaminan sosial, asuransi kematian, asuransi kesehatan, pensiun itu biasanya sudah diurus atau menjadi bagian atau benefit dari yang diberikan oleh perusahaan. Kalau kita bekerja sendiri tidak punya penghasilan yang reguler, kita harus mempersiapkan sendiri nih asuransi kematian, asuransi kesehatan, pensiun, jaminan sosial itu harus kita persiapkan sendiri. Dan tentunya ini lebih menantang apalagi kalau kita melihat tidak semua orang anak yang lulus sekolah ini beruntung untuk hanya menghidupi dirinya sendiri. Banyak dari kita juga yang harus menghidupi adiknya, membantu menghidupi orang tuanya. Ini tentunya harus dipersiapkan dan ini hanya bisa terlihat jelas kalau dia disiplin membuat catatan keuangan. Oke, nah kita sudah membuat catatannya, kemudian kita sudah menetapkan pos-posnya dan juga persentasenya itu Pak. Lalu kemudian apa lagi yang harus diperhatikan bagi mereka? Ya, pertama adalah jangan kemudian lupa berinvestasi. Sebagai profesional muda dia juga harus belajar mengenai instrumen-instrumen investasi yang bisa membantu dia untuk menempatkan dananya agar mendapatkan return atau imbal hasil yang lebih optimum daripada hanya disimpan di bank. Terutama untuk mencapai tujuan finansial yang jangka panjang, pensiun, pendidikan anak, naik haji dan sebagainya. Oke, di mana sebaiknya mereka menyimpan investasi mereka? Apakah sama saja semuanya bagi mereka yang sudah bekerja dengan penghasilan reguler ataupun yang non reguler atau bagaimana? Yang perlu diingat adalah dia harus menginvestasikan sejak dini. Padahal waktu itu kan uangnya juga belum banyak. Jadi dia harus mencari investasi yang bisa dilakukan secara dicicil bulanan dengan uang yang sangat terjangkau untuk bisa kemudian numpuk kemudian di kemudian hari dan menjadi kumpulan tabungan yang bisa menutupi atau memenuhi tujuan finansialnya. Reksadana antara lain itu bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Barangkali ada saran dari Pak Lugowo kiranya bagi anak muda yang baru mulai bekerja ini Pak, dan tentunya sudah memiliki penghasilan. Oke, nomor satu ya selamat, jangan terlalu lama euforianya, tapi harus bersyukur dan kemudian merencanakan masa depannya seperti apa. Jangan lupa membuat catatan keuangan dan perencanaan keuangan buat dia maupun keluarganya. Baiklah Pak Lugowo, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya Pak. Sama-sama Mbak. Demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh